Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sanida dengan NIM 22017-008 dari Prodi Sastra Indonesia dengan tema saya Lydia Monika dengan NIM 22017023 Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, kami akan membahas tentang Indonesia untuk tugas psikologi dengan materi mendengarkan aktif. Bicara tentang Indonesia kan sangat beragam gitu. Menurut Lydia nih, Indonesia itu punya apa nggak sih, kayak ketertarikannya, keunggulannya di alamnya itu dalam. Kalau keunggulan yang ada di Indonesia kita bisa lihat ya. Kalau di alam tuh dari segi apa ya contohnya? Dari pemandangan contohnya, kan banyak tuh kayak pemandangan pegunungan, bendungan-bendungan, sungai-sungai. Kalau kita tuh apalagi di pedesaan yang khas banget dengan alamnya yang masih terlestarikan. Bisa dibilang juga kalau sungai itu bisa dibilang belum ada yang tercemar juga kan, kayak di kota-kota. Kalau di kota-kota kan bisa kita lihat tuh banyaknya pencemaran, pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah, bisa merusak juga kan, dan juga bisa mengganggu penciuman masyarakat sekitarnya karena itu. Terus dari dampak dari pembuangan sampah itu juga bisa menyebabkan banjir. Banjir itu juga kembali lagi kepada diri kita sendiri lagi, bahwa dampak dari banjir itu sangat banyak kan. Terus apa lagi ya kalau di Indonesia itu hampir kita tuh tidak bisa berkata-kata lagi gitu loh, karena banyak banget keunggulannya ya. Kalau dari kamu sendiri nih, gimana tentang pendapat Indonesia hari ini? Tentang apa? Cuacanya atau apa? Kalau dari cuaca sih sekarang udah banyak berubah gitu ya. Benar. Yang sebentar hujan, sebentar panas, yang bikin berubah, yang membuat kesehatan kita juga sering mudah-mudah sakit gitu kan. Jadi kita harus bisa untuk lebih menjaga kesehatan juga. Kalau dari segi makanan juga ada banyak sih yang berubah gitu. Ada banyak keunggulan dari makanan Indonesia, kayak rendang ya kan. Kayak rendang itu kan makanan tradisional juga kan. Udah khas banget kan di Padang apalagi. Makanya, tapi sekarang udah banyak makanan yang kayak makanan cepat saji gitu kan. Iya, benar. Yang bahkan banyak sekali di Indonesia ini yang membuat banyak orang yang lebih merasa malas untuk karena sudah terlalu banyak yang udah siap sajikan. Jadi rasa malas untuk masak itu semakin meningkat. Karena untuk apa sih masak? Karena udah ada yang siap saji nih, ngapain lagi repot-repot masak. Itu juga penyebabnya karena perubahan dari zaman juga kan, karena udah banyak banget nih kita lihat perubahannya. Ya banyak banget sih perubahannya kalau di Indonesia ini. Yang seharusnya kita boleh sih makan cepat saji tapi harusnya kan kita juga yang kan kalau makanannya masak sendiri kan lebih sehat tuh kan. Kita juga tahu apa aja komposisinya, apa aja yang harus kita masak gitu. Kalau siapa kan kita kan tidak tahu tuh bahannya apa aja, walaupun ada keterangannya di sana kan kita higienis atau enggaknya. Di sini tuh kita bukan memojokkannya ya, tapi kalau kita lihat tuh kesehatan lebih utama sih kalau untuk makanan kan, karena kan itu kan untuk dimakan sekeluarga juga gitu. Kamu lebih suka makanan yang kayak gimana sih? Pedas atau yang manis-manis gitu? Atau yang asin-asin? Kalau dari kesukaan makanan ya, yang paling dominan sih suka makanan yang pedas. Hampir semuanya suka sih, kecuali yang asin. Kalau kamu sendiri gimana?
aku lebih suka makanan pedas sih. Tapi kayak berubah gitu sesuai apa kita aja kan. Iya, sesuai Kadang- mood nggak sih? Ah. Iya, iya benar-benar. Tergantung mood. Kalau kayak kuliner di Indonesia ini kan, ya menurutku yang udah mencoba yang paling enak makanannya itu apa sih? Kalau dibilang makanan yang paling enak sih banyak ya. Terutama tuh mie ayam, bakso. Ya banyak lagi sih intinya karena masih banyak juga yang belum bisa dibeli. Insya Allah akan nanti dicoba bagaimana rasanya yang belum pernah kita rasakan. Ya kalau kembali lagi kepada kamu, gimana tuh? Apa aja sih makanan yang kamu sukai, yang pernah kamu coba gitu? Menurut saya kan apa ya? Semuanya enak kan? bener. Semuanya enak. Tapi kan kayak karena kayak yang kamu bilang banyak sekali makanan yang belum dicoba, Iya, jadi benar. nanti setelah dapat pekerjaan, setelah lulus Iya. wisuda, saya mau kulineran gitu. Boleh. Banyak. Ya. Sangat bagus. Amin, semoga tercapai ya semuanya. Menurut ini ya, ada nggak sih makanan kayak makanan Indonesia yang sudah mulai pudar gitu? Coba sebutkan. Yang Banyak sih kayaknya ya. Ya apa ya contoh? Kayak ya mungkin ada, cuma nggak tahu namanya gitu loh. Kayaknya ada kan dari zaman ke zaman kan semuanya kan pasti berubah. Ya nggak mungkin kan itu terus sampai zaman sekarang yang udah modern banget kan. Kalau yang makanan yang tradisional itu hampir salah satunya pasti ada yang hilang. Walaupun hilang, kita kayak kita nih di rumah kan ngumpul sama keluarga, kayak kalau ada hari-hari yang penting pasti makanan itu salah satu dari makanan yang hilang itu pasti ada ya lagi yang dari keluarga yang bikin gitu kan buat mengingat lagi jadi masa lalunya gitu. Ya kangen makanan rumah kan? Jadi kangen banget kan karena kita udah di sini kan demi kuliah nih. Jadi kalau di sini pun makanan yang kita pikir nggak akan pernah nyoba tuh kalau nyampe sini tuh pasti ada yang kita dapat kita cobain. Contohnya kayak pizza kan, burger. Terus kan kalau di kampung kan kayak itu kan jarang banget tuh ditemuin makanan kayak gitu kan. Kalau di sini sih hampir bisa tiap hari nggak sih nyobain makanan kayak gitu. Ya, karena rasanya khas gitu kan. Iya. Iya. Karena kalau makanan tradisional itu memiliki ciri yang khas, sangat memiliki ciri yang khas kan. Beda banget sama yang sekarang banyak tambahan gitu kayak pemanis buatan, micin atau apa jenisnya. Ya kalau bukannya makanannya zaman sekarang udah sehat, cuman beda karena ingredientsnya tuh beda banget sama makanan zaman dahulu. Kita flashback ya ke zaman dahulu, karena dari zaman dahulu itu kayaknya bahannya sangat alami, tidak ada tambahan-tambahan pemanis atau sebagainya. Kalau kita lihat yang zaman sekarang begitu banyak tambahan kan bisa juga menyebabkan penyakit kan sih karena begitu banyak tambahan kayak pemanis bisa merusak juga. Iya, penyebab buatan. Terus merusak sih. Jadi apa nih? Ini selanjutnya kamu pengen nyoba apa lagi nih ya? Pas nanti udah Iya. tahu
kalau seandainya udah kerja, udah mandiri, udah punya penghasilan, apa nih yang pengen kamu coba lagi? Saya mau keliling kayak keliling gitu. Awalnya dulu nanti keliling Indonesia dulu. Kayak nyoba gimana ya? Kayak di Padang ini dulu kan. Iya. Karena masih banyak yang belum coba gitu kan. Terus nanti insya Allah kalau bisa keliling dunia. Amin. Kita doain sama-sama ya. Semoga bisa keliling dunia. Terus kayak bicara apa lagi ya, kayak cuaca itu sekarang kan sering-sering hujan gitu, kayak Iya sih. menyebabkan longsor juga kan yang Benar, pedesaan gitu kan, kayak menyebabkan banjir juga, kayak itu juga dari manusianya kan. Iya, kembali lagi kepada Iya. manusianya sih. Apalagi Yang kalau membuat- banjir tuh kasihan loh yang rumah-rumahnya hanyut kena banjir gitu. Yang membuang sampah sembarangan gitu Iya, kan. kan efeknya kena ke semua orang gitu. Walaupun di kita tidak dapat banjirnya, tapi kita harus punya rasa partisipasinya karena warga kan itu kan termasuk saudara kita juga, walaupun tidak saudara dan tidak kenal. Iya. Pasti rasa iba di kita itu ada gitu. Ya menurut Lydia kayak mana kita ya, mencegah terjadinya banjir gitu, penyakit demam berdarah, demam berdarah itu ya, terus apalagi kayak penyakit yang lainnya yang kena Ya. disebabkan banjir. Ya kalau itu sih dengan kata tidak lain ya kita harus sadar nih ya sebagai manusia nih kita sama-sama hidup di alam. Jadi kita tuh harus sama-sama juga menjaga kelestarian alam. Kayak contohnya membuang sampah sembarangan. Itu kan kita tidak tahu penyakitnya. Seandainya kita buang di sungai. Kalau seandainya ada hujan, otomatis air pasti naik karena sampah itu kan. Nah, terus kalau kayak penyakit itu juga disebabkan karena air yang bergelenang. Nah, itu air yang bergelenangan itu kan dari banjir juga, seandainya masuk ke rumah warga. Terus apa sih itu? Penyakit tuh pasti bisa datang dari mana saja, tergantung balik lagi kepada diri kita untuk menjaga dan melestarikan alam sih sebenarnya. Dari situ juga kita bisa apa kan kalau kayak ngebuang sampah sembarangan gitu, kayak ngebuang sampah ke sungai itu selain kayak banjir, menyebabkan banjir gitu kan, ada juga yang kayak masyarakat yang ngambil air atau dari sungai itu kan jadi Ya kan kita kan juga nggak tahu kan masyarakat yang kayaknya yang sedang membutuhkan air kan kita nggak tahu dia ngambil dari mana. Apalagi kalau kita membuang sampah sembarangan, mana tahu si dia ngambil airnya dari sungai ini kan kita mau sampah di sana. Maka dari itu kita harus tingkatkan lagi kesadaran pada diri kita sendiri. Bagaimana sih supaya kita harus bisa melestarikan ini, walaupun sudah kotor nih ya sungainya, tapi kita tuh jangan sampai menambahi kotornya lagi gitu. Harus bisa bersihnya, harus bisa melarang orang yang membuang sampah sembarangan lagi. Kita harus menegurnya supaya tidak makin parah pencemaran yang terjadi di sungai itu. Selain itu kayak apa sih, kayak longsor gitu kan, Iya. itu kan karena penebangan, Iya, penebangan pohon liar, gitu kan. Jadi menurut Lydia itu gimana ya cara mencegah gitu orang-orang yang masih kayak terbang gitu? Ya kalau kita lihat kan sebenarnya boleh, tapi Cara lihat ya boleh, tapi kita harus bisa ngelihat juga tuh mana pohon yang boleh kita tebang dan mana yang tidak. Karena kita harus juga melestarikan lingkungan hutan. Kenapa? Karena di sana pasti banyak makhluk hidup. Mana tahu itu rumah dia kita merusaknya, terus dia harus tinggal di mana gitu. Iya. Dan apalagi kalau kita melakukan penebangan secara liar, efeknya kembali lagi kepada kita. Terus penyebabnya tuh apapun yang kita lakukan tuh pasti ke kita juga baliknya gitu.
kalau kita tebang pohon secara liar, ya pasti tentunya akan longsor. Karena itu seharusnya tidak kita tebang. Ya. Ada pohon yang harus ditebang, harus kita tidak harus yang kita lestarikan juga. Kalau secara liar begitu, ya dengan kata tidak lain, pastilah tentu akibatnya longsor. Jadi nih, kalau menurut Emin ya, apa sih apakah kita harus berpartisipasi dalam hal seperti itu? Ya, untuk mencegah gitu. Ya, Ya kita harus, apalagi kan kita ini harus ya sadar kayak ya kan, kita harus sadar diri juga. Ini kan bukan untuk kita, cuman bukan untuk kita sebagai manusia. ya apalagi kan Kayak pastinya hewan. nanti itu kita pasti punya keturunan. Iya, generasi Iya, generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau kita terus menebang pohon itu, apalagi secara liar gitu kan, nanti generasi selanjutnya itu dapat dapat apa lagi mereka gitu, karena polusinya kayak gimana iya. lagi, nanti udaranya kayak mana lagi. sedangkan sekarang saja kita bisa lihat nih polusinya Iya, udah mulai kayak gersang-gersang gitu nggak sih? Iya benar-benar. lagi. Kalau pohon itu semakin sedikit, nantinya penghasil oksigen itu dari mana lagi? Iya coba? benar-benar. Apakah kita menghirup udara yang kotor? Tentu tidak, karena oksigen itu bisa datang dari tumbuhan juga. Ya tadi ya. Selain itu kayak di laut, ya, kayak membuang sampah di laut. Ada korban nggak kak? Enggak kan? Ya kak. Kayak ya benar. Kayak polusi di laut juga bisa terjadi kan, kayak pembuangan sampah di laut, kayak pengambilan terumbu karang yang Iya bisa berlebihan. tsunami nggak sih kalau kita mengambil sembarangan itu? Iya bisa. Ternyata kan kayak penyebab tsunami itu kan juga banyak ya. Yang salah satunya juga kayak apa sih? Yang cuaca yang semakin nggak menentu juga bisa menyebabkan kan. Apa ya namanya tuh? Kayak gimana sih caranya supaya kita ngelarang orang yang seperti itu tuh supaya dia mendengar kita, kan kita bisa lihat kan ada orang yang bisa mendengar ucapan kita, ada yang tidak, ada orang yang bandel banget, Iya. ada yang bisa nurut. Terus gimana tuh cara kita supaya tidak terjadi hal seperti itu? Ya kayak yang dari awal kan itu seharusnya itu dari kesadaran diri sendiri kan, karena gimana pun kita nyuruhnya, gimana pun kita melarangnya, kalau dia nggak sadar, kalau dia nggak mau, jadi itu susah juga. Tapi kita kan harus juga berusaha gitu kan, kayak menghimbau, kayak kan banyak sekarang kan yang masyarakat menghimbau untuk menjaga kelestarian gitu kan, untuk menjaga agar tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjaga laut, karena laut salah satunya juga itu kayak pemandangan yang kan menghasilkan uang untuk Indonesia nggak sih, kayak wisata gitu kan. Itu kan juga termasuk salah satu penghasilan dari masyarakat juga kan, di Iya. sana kayak nelayan. Ya Apalagi tuh kalau ada tuh manusia yang emang bandel banget tuh, yang menggunakan racun nggak sih, apa tuh namanya? pas menangkap ikan gitu. Ya menggunakan racun, itu kan bisa merugikan nelayan juga. Iya. Walaupun sama-sama nelayan, alangkah baiknya itu sangat merusak juga sih, bisa merusak alam. Apalagi ternak ikan kan bisa mati. Dengan cara begitu, ya walaupun untuk penghasilan sama-sama membutuhkan uang, tapi dengan cara seperti itu tidak baik. Kalau bisa kan seharusnya itu bisa menggunakan yang cara dialami gitu kan, menggunakan jaring, ya, benar-benar. menompak, Mancing. ya memancingnya, dan juga pas menangkap ikan jangan terlalu berlebihan, Ya, gitu kan, agar itu masih tetap lestari, berkembang biak untuk kita juga kan, Ya. makan kita selanjutnya juga Ya, ya. gitu kan. Selain itu apa lagi ya, kayak pegunungan.
Pegunungan juga salah satu tempat wisata Indonesia juga nggak sih? Banyaknya kan pemandangan Iya, kayak alam, kayak kan? pendaki. Iya, mendaki gunung. Tapi mereka juga harus menjaga kelestariannya, menjaga kebersihannya, jangan membuang sampah sembarangan gitu kan? Ya, Terima kasih. Tutup kak? Tutup kak? tutup. Jangan gitu. Selain itu apa lagi ya? Ya apalagi nih? Nah, ini. Sekarang kan di ini tadi apa? Jadi Sekarang nih kan di Indonesia ini, di Indonesia ini kan banyak ya penggunaan kendaraan. Itu juga menyebabkan polusi nggak sih? benar Ya kan, iya udara iya kan. udara. Makanya kan, Apalagi kalau knalpot racing. iya itu kan sangat mengganggu ya kan. Apalagi kan Indonesia salah satu yang banyak menggunakan kendaraan motor 2 yang roda 4 gitu kan. Ya itu ya seharusnya dikurangi juga nggak sih, agar Iya, benar. cara yang lebih sehat gitu, bersepeda gitu nggak sih, jalan kaki gitu untuk kehidupan yang lebih sehat. Tapi kalau bagi yang pekerja juga membutuhkan Iya, kendaraan. Tapi balik lagi kepada kita. iya. Jadi kamuin aja nanti. Kamu mau grab ini. Lucu. Kucing. Gak fokus. Jadi tidak fokus. Jambul. Kan nih kayak budaya lah, kayak di Indonesia ini kan banyak budayanya, kayak yang Indonesia kan juga terkenal dari budayanya kan. Sekarang udah banyak nggak sih berpudar gitu budayanya? Iya kan. Kita kan kalau budaya tuh bisa kita dari pakaian. Ya, Nah, terus dari penampilan. Karena zaman sekarang tuh udah banyak yang ke barat-baratan gitu. ya, Dampaknya dampaknya kepada diri kita sendiri. Kenapa kita tuh seharusnya walaupun zamannya perubahan zaman, kita boleh mengikutinya, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Harus ingat juga ke zaman sebelumnya gitu. Sebelum adanya zaman modern ini. harus disaring juga kan mana yang baik, mana yang benar buruk gitu kan. Mana yang boleh kita pakai dan mana yang tidak boleh. Iya. Apalagi tuh kalau masalah tata krama, Iya. perilaku, banyak banget kan yang sudah pudar banget. Iya. Nilai norma kesopanan. Yang sopan santun itu kan. Iya, benar. Kita bisa nggak? Kayak budaya yang kayak pudar gitu, kayak bukan cuma budaya cara penampilan, cara perilaku gitu, kayak makanan juga itu kan udah mulai pudar kan, kayak makanan tradisional udah banyak yang langka nggak sih, kayak yang udah menghilang gitu. Aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Ganggu aja nih. Ya. Indonesia kan juga terkenal tuh dengan apa namanya, dan masyarakatnya ramah gitu kan. Menurut Lydia itu gimana ya kita kayak menjaga itu agar tetap awet gitu? Kan kita harus, kalau itu sih kalau dari saya sendiri ya, kita harus berpandai-pandai beradaptasi dengan masyarakatnya. Karena kan tidak semua orang mempunyai sifat yang sama kan, pasti berbeda-beda. Jadi itu tergantung diri kita bagaimana cara beradaptasi dengan si A misalnya. Si B mempunyai sikap yang lain juga, si A yang lain juga. Jadi kita harus bisa saling beradaptasi dengan mereka. Itu harus menyesuaikan sikap mereka dengan sikap kita. Itu enggak sih? Kalau bagi Emi sendiri gimana nih?
pertama kalau menurut Lydia itu beradaptasi kan. Ya. Kalau menurut ini kan, kalau untuk menjaga yang apa itu masyarakat Indonesia yang ramah gitu kan, ya kayak Lydia juga sih, kayak kita harus ngelihat dulu orang ini kayak mana sifatnya, tapi ya sesuai gimana juga orang bersikap kepada kita. Iya, gitu kan. benar-benar. Kalau dia baik ya kita baik. Ya kan, tapi kalau mereka jahat kita, Iya. kita tidak boleh jahat juga. Iya Kita harus juga. juga balasnya dengan baik. Iya. Karena itu juga karena itu balik lagi kepada kita. Kan tidak harusnya semua kejahatan dibalas dengan kejahatan. Semua ya Ya, tergantung diri itu kita sebenarnya juga, tergantung pada gitu. diri semua sih. Ya banyak juga orang kan yang kita udah baik sama dia, tapi dia itu kayak Tidak, feedbacknya juga tidak baik kepada kita. tapi kita ya udah gitu, harus ya jangan lupain bahwa Indonesia juga masyarakatnya ramah, yang baik, jadi kita harus menjaga itu. Ada lagi? Ada punya kelas sebenarnya. Ya. Kalau kita bicaranya dari lalu lintas ya, Lalu dari ketertiban nggak sih? Nah, ya. kalau ketertiban itu gimana sih cara kita supaya apa tertib? Oh tidak, saya tidak tertib, mengganggu masyarakat. Iya benar. Gimana sih kita harus, apa yang harus kita lakukan gitu supaya bisa sih ketertiban itu? Menurut ini ya, kayak kan kita kan ada undang-undang juga, Iya, benar. kan. Kayak ketertiban lalu lintas gitu kan, harusnya itu kita harus menyesuaikan dengan undang-undang juga gitu. Gimana kan itu juga untuk kita, agar kita nggak kecelakaan, agar kita nggak ganggu orang gitu kan. Kalau dari ketertiban apa ya, kayak perkuliahan gitu, kita juga harus disiplin gitu kan. Apalagi ya kita ngebahas ya tentang Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu banyak kan, Luas banget kan ya. Tapi tuh kalau kayak gini tuh seakan-akan tuh kita lupa gitu mau ngebahas apa. Mungkin dari pembahasan kita ini ada yang salah atau ada yang tidak lengkap mungkin kan. Seandainya nanti kalau ada teman-teman yang mau mengoreksi atau menambahkan juga boleh, karena kita kan di sini sama-sama belajar. Baik. Indonesia ya, apa sih identik dengan Indonesia itu? Pasti budayanya yang kental, Iya. terus masyarakatnya yang bisa dibilang dengan ramah, terus apa lagi ya, sumber penghasilan alamnya, apa lagi ya, banyak sih ya. Jadi bingung nih mau ngebahas apa ya kan kalau soal Indonesia ini. Udahin aja, nanti kita sambung yang lain tadi. Tutup aja lagi. Nah, oke. Menurut Lydia nih, kan banyak nih Indonesia kan kayak beragam agama gak sih, salah satunya? Iya pasti banyak Ya, coba Islam, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, banyak lagi kan ya. Banyak kan beragam agama gitu. Gimana caranya kita agar bisa menghargai bertoleransi dengan agama lain gitu? Kalau itu sih kayaknya nggak perlu dibahas ya, karena itu kan ya soalnya itu kan saling menghargai, walaupun berbeda-beda agama kita tetap sama. Karena ini kita Indonesia pasti banyak lah kan, beragam-ragam agama juga. Harus saling bertoleransi gitu kan. Ada 3 menit. Udah aja, ya tutup. Ya sekianlah ngobrol-ngobrol Iya, kami tentang ngobrol-ngobrol Indonesia. sekilas kali tentang Indonesia mungkin. Sebenarnya sih pasti banyak, Masih banyak tapi ya. karena pengetahuan kami masih sangat kurang. Benar.
Jadi kalau itu tadi kembali lagi, kalau ada yang mau mengoreksi boleh, kalau ada tambahan juga boleh, karena kami di sini juga sama-sama belajar. Apa ya? Jadi kayaknya cukup ya sampai di sini ya obrolan kita nih ya. Iya, udah. Udah sampai di sini. Udah sampai Kang sini Tuto. aja ya obrolan kami pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.